Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara semua. Hari ini kembali kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi siapkan hati dan pikiran supaya kehadiran kita tidak menjadi sia-sia. Kita boleh mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan karena ada kesembuhan dalam hati kita masing-masing. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Jangan terganggu dengan hal-hal yang di sekeliling. Mari kita fokus untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Besem elah harahamim Tehila le Elohenu rabunha olamim harahamim melek yom hadin eleka Adonai ekara wel Adonai et hanan neheni be orah misor alehet bederehu weleyare ito lahalak be et sarisa welasagah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Mari semua yang percaya kita katakan amin.
yang datang kepadamu Tuhan. Kami tidak mau datang dengan biasa-biasa saja Tuhan. Kami biar setiap kami umat-Mu yang datang memberikan penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Ya
bersyukur dalam segala hal Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami ditolong, dipelihara sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini pujian, penyembahan kami. Kami mau lebih lagi berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Lagi sama-sama kita katakan. Haleluya. Saya menyapa sekali lagi, shalom. Kita sudah memasuki bulan Juni. Ini sudah pertengahan tahun 2022. Amin. Biarlah kita boleh mengalami paradigma yang baru di dalam Tuhan. Paradigma yang baru, nggak sama lagi waktu kita menyembah Tuhan. Jangan jaim saudara, tapi kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Kasih tahu kanan kirimu, ayo memuji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, ya Allah yang dahsyat. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Di tempat ini ada puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Haleluya. Yuk semangat yuk, ingat. Kasih yang begitu besar, amin. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Jemaat Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
Kita akan memberikan persembahan dan juga kita akan mengembalikan perpuluhan ini minggu pertama di bulan ini. Mari, semuanya sudah menerima amplop persembahan? Sudah ya? Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Sudah hampir setengah tahun ini Tuhan, kami bersyukur kami tetap dalam perlindungan-Mu, pertolongan-Mu. Kami bisa bekerja, bertemu dengan keluarga. Kami boleh makan, minum, semuanya karena Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat dan setia apapun keadaan kami Tuhan. Kami rindu untuk tetap mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjadi bendahara setiap kami umat-Mu ya Bapa. Hidup kami tidak akan berkekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati setiap umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan, baik yang memberikan persembahan umum, baik jemaat yang beribadah onsite ataupun yang beribadah online. Tuhan memberkati setiap kami jemaat Epicenter of Mercy di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan lewat transfer bank, ini ada nomor rekening yang tertera. Silakan. Mungkin ada pengumuman untuk pool. Ada? Pengumuman untuk pool. Jadi ada fellowship untuk gembala-gembala pool Semayul 9. Kami undang untuk para gembala-gembala pool GBI EOM. Itu diadakan Sabtu 18 Juni jam 5 sore di GBI Kamboja Depok. Kami mengharapkan seluruh gembala pool untuk aktif dan mengikuti kegiatan ini karena kita gembala-gembala pool akan menerima pengurapan dari gembala rakyat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya.
Kami bangga punya Allah yang dahsyat, yang mengatasi langit dan bumi, yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Allah yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mau katakan di hadapan kami bangga punya Allah seperti ini. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Kami rindu di guidance oleh firman, karena hari-hari yang akan kami lalui adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu Tuhan, kuasai ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami tahu bersama Yesus kami akan melihat mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kuasai hidup hamba Tuhan, dalam mulut bibir hamba hanya mewartakan kerajaan Allah saja, bukan yang lain. Dalam nama Yesus yang siap mendengar firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya yang hadir di sini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan secara luar biasa. Hari ini saya cepat saja. Penelitian mengatakan bahwa hari-hari ini banyak sekali orang yang cemas dan khawatir. Itu termasuk kita di dalamnya. Tidak ada dusta di antara kita. Bohong kalau dalam hidup kita tidak pernah khawatir. Kita pasti khawatir. Yang jadi pertanyaannya adalah begini. Apakah kekhawatiran kita itu menjajah hidup kita? Itu yang jadi pertanyaan buat setiap kita. Apakah kekhawatiran itu menjajah hidup kita atau tidak? Saya percaya di sini adalah orang-orang yang menuju menang terhadap segala kekhawatiran. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Khawatir itu wajar, tapi kita tidak boleh larut dalam yang namanya kekhawatiran. Karena 1 Petrus 5 ayat 70, saya ulang, 1 Petrus 5 ayat 70 berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Dengan kata lain, bila larut dalam kekhawatiran, itu akan merugikan diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Ayo kita lihat yuk Matius 6 ayat 25 sampai 29. Matius 6 ayat 25 sampai 29. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Ada satu rambu-rambu di dalam membaca firman Tuhan. Sesama anak Tuhan dilarang saling mendahului. Baik, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Baik, saya akan jelaskan pelan demi pelan, sedikit demi sedikit. Kekhawatiran itu apa? Next, tolong. Ya, kekhawatiran itu dalam bahasa aslinya adalah merimnau atau meriso, artinya membagi. Dalam kata lain lagi naus, pikiran. Jadi kekhawatiran adalah pikiran yang terbagi antara kekhawatiran dunia dan kedamaian manusia. Suara saya kedengaran sampai di belakang? Dan dengan kata lain begini, kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu yang belum pasti terjadi. Contoh, cemas, contoh, gelisah.
Kekhawatiran itu adalah perasaan gelisah. Kekhawatiran itu adalah perasaan ketakutan. Sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita, tapi kita sudah takut duluan. Takut kira-kira bisa menyelesaikan nggak ya ujian. Anak-anak mulai minggu depan mulai ujian ya. Takut kira-kira keuangan saya cukup nggak sampai akhir bulan. Takut kira-kira khawatir kira-kira penyakit saya bisa disembuhkan atau tidak. Saudaraku, baik. Why worry? Kenapa sih ada kekhawatiran? Kekhawatiran itu pertama kali dampaknya dari Adam dan Hawa. Ketika Hawa dan Adam melakukan kesalahan, dosa universal itu jatuh kepada kita semua. Artinya, tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah merasakan, tidak pernah khawatir. Tidak ada dusta di antara kita. Semua yang hadir di sini pasti pernah merasakan khawatir ya. Bapak Ibu ya. Ada pepatah mengatakan ya. Kekhawatiran. Ada pepatah mengatakan begini. Jika Anda khawatir, Anda mati. Jika Anda tidak khawatir, Anda juga mati. Dengan kata lain, mengapa kita khawatir? Satu pepatah berkata demikian. Khawatir menunjukkan apa? Kurangnya kepahaman kita akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan bilang dalam hidup kita, rancangan kita adalah rancangan damai sejahtera untuk saudara dan saya, bukan kecelakaan. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan bagi dia. Kalau saudara khawatir akan masa depan, berarti itu menghambat keberhasilan saudara sendiri. Khawatir ada yang bilang gini, jangan sampai saudara khawatir, karena khawatir adalah demonstrasi ketidakberdayaan diri saudara. Mari kita demonstrasikan dalam hidup kita bahwa kita punya Tuhan yang bisa dipercaya. Mari kita demonstrasikan dalam hidup kita bahwa kita punya Allah, Dia yang membawa kita pada kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Dia. Ayo. Saya tidak saja berbicara dengan saudara, tapi saya juga berbicara dengan diri sendiri. Sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit tidak pernah mengucap syukur. Hai, saya mau katakan betapa banyaknya berkat-berkat yang Allah sudah berikan kepada kita. Kadang-kadang masalah kecil itu yang menutup semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali seperti itu. Ya, khawatir itu seperti kursi goyang. Ayo silakan, kursi goyang. Maju mundur, tapi tidak membawa kita kemana. Ada tetap di situ. Ya. Dan khawatir itu tidak membawa kita kemana-mana. Itu kekhawatiran seperti kursi goyang. Sama juga mengendarai mobil, yang bisa mengendarai mobil ya. Dia menginjak gas, dia menginjak rem. Jadi terputar aja di situ, maksudnya nggak jalan-jalan seperti itu. Nah, kenapa tidak boleh khawatir? Kenapa saudara dan saya tidak boleh khawatir? Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati, Amsal 12 ayat 25. Membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bahasa aslinya adalah saha. Saha itu artinya membungkukkan. Ya, membuat depresi, akhirnya membuat tekanan jiwa kita, dan membungkukkan hidup saudara. Jadi jangan main-main dengan kekhawatiran ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ketakutan itu memberikan dua pilihan. Yang pertama, lupakan semuanya dan lari. Yang kedua, bangkit. Saya percaya, bangkit hadapi segalanya. Haleluya. Saudara yang hadir di sini ada, colek kanan kiri, katakan bangkit. Yes, kita harus bangkit. Ya, ada seekor gajah saudaraku yang kekasih. Dia ditalikan kakinya dengan rantai, saudara, di satu pohon. Dia mencoba untuk berjalan, kakinya terhalang oleh rantai di kakinya dengan pohon yang diikatkan di pohon. Dia berusaha berjalan, nggak bisa. Akhirnya dia udah pasrah aja deh. Memang keadaan begini, saya tidak bisa jalan. Satu kali kakinya diikat dengan tali rafia. Walaupun kakinya sudah diikat dengan tali rafia, dengan badan yang begitu besar, sekali aja dia melangkah, tali rafia itu pasti putus kan?
Tapi dia tidak mau melangkah. Karena apa? Dalam pikirannya dia pikir saya akan tidak pernah bisa melangkah. Padahal itu tali nafsu. Jangan sampai kekhawatiran itu mengikat saudara. Jangan sampai kekhawatiran itu membelenggu saudara. Karena kekhawatiran itu sama seperti saudara sedang mencekik diri saudara sendiri. Itu kekhawatiran. Dan lebih parahnya lagi, ada 100 penyakit ya yang telah dikatakan bisa menyerang kita, yaitu sirkulasi darah, kelenjar keringat, dan seluruh sistem saraf. Gara-gara apa? Kita khawatir. Next kita lihat ya. Kita lihat bagaimana mengatasi kekhawatiran. Next. Oh sebentar. Tidak ada di situ. Setiap minggu ini menurut survei. Setiap minggu 24 kali 7 itu sama dengan 168 jam dipakai untuk khawatir oleh manusia, 14 jam. Setiap tahun 24 kali 365 sama dengan 8.760 dipakai untuk kekhawatiran itu 774 jam. Dan 45.243 jam khawatir selama hidup. Dengan kata lain sekali ini, 1.885 jam seumur hidup yang dihabiskan untuk khawatir. Artinya menghabiskan 5,2 tahun hidup yang ditangkap untuk khawatir. Makanya banyak orang yang susah tidur. Makanya banyak orang yang merasa dalam tekanan. Makanya banyak orang yang susah konsentrasi. Karena apa? Hidupnya dihidupi oleh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran saudara tidak akan melenyapkan kesedihan hari esok, tetapi akan menghilangkan kegembiraan hari ini. Jangan main-main. Kekhawatiran ialah dosa dengan 2 alasan. Menggantikan Tuhan dalam hidup kita, mengalihkan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita tahu kapan kita hidup sudah menjadi sesuatu yang menghasilkan kekhawatiran dalam hidup kita? Yang pertama, kita tahu kalau kita itu sedang dalam khawatir itu adalah ketika kita bangun pagi-pagi, saudara. Yang kita pikirkan itu, aduh jodoh saya di mana ya? Misalnya jodoh. Mau makan, aduh kok jodoh saya belum dapat jodoh. Mau tidur yang dipikirkan jodoh lagi. Seperti itu. Nah, yang kedua, itu tadi melalui pikiran. Setiap bertemu orang yang kita ngomong jodoh dulu. Setiap ketemu orang yang kita omongkan jodoh dulu. Kekurangan dulu. Atau yang kekurangan istri dulu. Kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya begitu. Atau kekurangan suami dulu. Suami itu harus semangat, suami itu harus... Saudaraku, bila saudara mengangkat itu dalam percakapan saudara, bila saudara mengangkat kekhawatiran itu dalam pikiran saudara, saudara tidak pernah tenang dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Ada seorang bertemu dengan kematian. Ada seseorang dia bertemu dengan kematian. Orang itu berkata begini, hei, kamu mau kemana kematian? Saya mau ke desa itu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya mau ngambil 100 orang, maksudnya membunuh 100 orang di desa itu. Wow. Pria itu mendengar kematian berkata demikian, cepat-cepat dia lari ke desa itu. Perhatian, seluruh penduduk desa akan datang kematian, dan di antara kalian semua akan mati 100 orang. Wow, kaget seluruh penduduk desa itu. Apakah betul? Betul, saya baru bertemu dengan kematian. Dia akan mencabut nyawa saudara 100 orang. Keesokan harinya, dia bertemu lagi, pria itu bertemu dengan kematian. Dia katakan begini, kamu bohong. Kamu bilang kamu hanya mencabut nyawa hanya 100 orang. Tapi nyatanya, ya kamu ambil nyawanya 1000 orang. Dia jawab apa? Saya tidak pernah bohong. Saya ambil memang 100 orang.
Tapi 900 itu kekhawatiran yang membuat mereka mati. Banyak orang yang mati karena khawatir. Halo, hari ini saudara datang kalau khawatir, besok saya makan apa? Besok saya ada uang atau tidak? Makanya Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup sehari. Banyak sekali orang yang saudara tahu kan, HP itu kadang hang. Karena apa? Kebanyakan data. Nah kita, banyak orang yang sudah jadi gila begini. Kata Oma 11:30. Karena kebanyakan pikiran, semua dipikirin. Semua sedikit dipikirin. Dengan kata lain, kesusahan sehari cukup sehari. Supaya kita bisa tidur enak. Ya, supaya kita juga nggak tahu kapan kita mati. Selama Tuhan kasih kita hidup, mari Bapak Ibu, senangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang janji Tuhan apa sih? Supaya kita nggak khawatir. Kita harus tahu dong, supaya Tuhan kita nggak khawatir, apa sih janji Tuhan dalam Alkitab? Makanya sering baca Alkitab. Supaya ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita bisa memperkatakan kata-kata firman. Sekarang saya kembalikan back to the Bible. Apa sih janji Tuhan supaya kita nggak khawatir? Oke? Kita lihat yuk selanjutnya. Ya. Oh, saya lupa. Akibat khawatir ini di perkataan begini. 25 juta orang Amerika memiliki tekanan darah tinggi karena stres, kecemasan. Wah, berarti kita harus cek kenapa kita darah tinggi ini. 8 juta menderita sakit mah. Itu karena stres. Setiap minggu 112 juta orang minum obat untuk gejala yang berhubungan dengan stres. Tidak main-main. Sekali lagi saya mau katakan, kekhawatiran itu sia-sia. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya saudara dan saya bisa terbebas dari yang namanya kekhawatiran? Ini jawaban Tuhan. Yuk, kita. Ya. Ada ayat saudaraku, ya, dari beberapa The Complete Jewish Bible, ada juga dari Philip New Testament. Ini saya sudah, ini kalau kita baca bahasa Inggris ini hanya suaminya Bu Terry yang tahu sama Bu Terry. Haleluya. Jadi saudara biar dulu yang Bu Terry dan suaminya baca dulu, kita ke bahasa Indonesianya. Haleluya. Oke. Jadi gini, saudara dan saya kalau mau bebas dari segala kekhawatiran, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena Dia yang akan membebaskan engkau, Dia yang akan mengangkat engkau. Ya, mengapa khawatir itu sia-sia? Karena kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah kita bisa selesaikan ketika kita berlutut dan berdoa. Tuhan bilang hari ini kepada saudara, kalau engkau khawatir, berikan kepadaku. Itu kata Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena itu hari ini orang yang memiliki kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Melalui apa? Doa dan percaya. Tepuk tangan bagi Dia. Kita bisa lihat Daniel itu berdoa 3 kali loh sehari. Segala kekhawatirannya diserahkan kepada Tuhan dalam doa. Ya, hal yang menjadi kunci kesuksesan adalah menurut dunia modal, usaha, memiliki segalanya itu sukses. Tapi bagi kita, ketika kita memiliki Yesus, kita pasti sukses. Amin, saudaraku. Ya, saudaraku, Guy Hiking berkata demikian, tidak ada yang begitu yakin akan kuasa doa selain setan. Bukan karena dia mempraktekannya, tapi karena dia menderita akibat doa-doa itu. Kalau saudara berdoa, setan menderita. Ya, awali sesuatu dengan doa. Karena begini, doa itu
dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Semakin sering saudara berdoa, semakin damai sejahtera ada dalam hidup kita. Semakin saudara sering berdoa, semakin ketenangan ada dalam hidup kita. Semakin kita sering berdoa, kita melihat masa depan kita dengan tertawa. Oh, tepuk tangan bagi dia. Karena doa membuat saudara dan saya semakin kuat. Orang boleh jatuh, tapi kita semakin kuat. Bukan karena kitanya yang hebat, karena doa kita di hadapan Tuhan yang Tuhan dengar dari surga. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita tidak larut dalam kekhawatiran? Kita punya Bapa yang bisa dipercaya. Dia tidak pernah melupakan janji-janji. Saudaraku, Matius 6 ayat 25 sampai 29, saya catat. Tuhan itu berkata 4 kali. Dia katakan jangan khawatir. Pertama, jangan khawatir tentang hidupmu. Kedua, jangan khawatir tentang makananmu, apa yang engkau mau makan. Ketiga, jangan khawatir tentang pakaian. Keempat, jangan khawatir tentang hari esok. Amin, saudara. Yes. Pandanglah burung-burung di udara. Dikatakan gini. Wow. Dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di udara. Jadi gini, dia tidak menanam tapi dia menuai, tapi dia tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan kasih dia makanan. Ayat ini bukan membuat kita itu malas. Tuhan bilang orang malas jangan makan. Saya juga ngomong kayak begini karena saya setiap hari ada anak-anak mahasiswa saya ada 6 di rumah. Mereka tahu saya bukan pemalas. Saya datang dari mana-mana, saya bisa masak, mengerjakan apapun. Karena saya tahu orang malas lebih baik gak usah makan. Mereka saya latih untuk tetap rajin. Saya percaya nih, yang hadir sini muka-muka orang rajin semuanya. Oh haleluya, berikan tepuk tangan yuk. Iya, Tuhan tidak bilang bahwa kita harus menjadi orang yang sembrono, yang malas. Tapi Tuhan mau kita jadi orang yang rajin. Ya, kalau kita rajin orang senang, apalagi Tuhan pasti senang. Pagi-pagi bangun tidur, jangan jam 6. Bangun jam 4. Cari Tuhan dulu. Kalau kita cari Tuhan dulu jam 4, wih hidup ini enak. Hidup ini indah. Kalau sudah bangun jam 5, jam 6, apa-apa mau kerja terburu-buru, lupa doa. Bagi yang bangunnya siang, katakan bertobat. Ya, ada cerita nih, bukan karena saya orang Kupang ya. Orang Sabu naik pesawat. Orang Sabu ini naik pesawat kecil dengan membawa oleh-oleh jagung. Ketemu sama orang Rote. Bapak bawa apa itu di tas kresek? Orang Alor bilang begini, bawa jagung untuk oleh-oleh. Sorry, itu orang Rote sama orang Alor. Orang Rote bilang ini, orang Rote tidak makan jagung. Jagung untuk babi, katanya begitu saudara. Orang Alor bilang, aduh bagaimana ini? Beta bawa jagung ini, nanti sampai sana oleh-oleh bukan manusia yang makan, tapi babi yang makan. Terus tiba-tiba pesawat tergoncang, goyang terbolong. Akhirnya orang Alor ini muntah. Waktu dia muntah itu muntah jagung. Langsung orang bilang tolong. Orang Rote bilang tolong. Ada babi muntah. Saya mau katakan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Orang sombong itu Tuhan tidak suka. Saudaraku yang kekasih, dikatakan juga di Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu berapa meter? 45 cm. Nah, karena itu Yesus bilang, siapa yang bisa menambahkan hidupnya 45 cm dalam hidupnya? Nggak ada. Tuhan saja yang bisa. Haleluya. Terakhir saudara, dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Yang tadi betul. Ya, yang tadi betul. Ya. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, saya minta saudara perhatikan saya. Di Palestina ada bunga bakung. Itu katanya indah sekali bunganya ya. Ada bunga bakung. Nah, bunga bakung ini untuk di Palestina itu bunga bakung kering ini sangat bagus untuk tungku. Jadi masak dengan bunga bakung itu bagus banget. Dengan keringan bunga bakung itu bagus banget. Nah, saudara tahu bunga bakung itu hidupnya hanya satu hari. Yang membuat saya tidak berpikir, kenapa sih Tuhan ciptakan bunga bakung yang hidupnya hanya satu hari itu indah sekali. Kan besoknya juga mati. Kenapa sih Tuhan berikan bunga bakung itu cantik gitu, warnanya cantik, bagus banget. Kalau hanya hidup satu hari. Dengan kata lain, saudara, berapa hari pun usia hidup kita lebih dari bunga bakung.